Setelah beberapa hari tidak membahas film waras, kali ini saya mencoba membahas sebuah film berjudul Lucy yang dirilis tahun 2014. Film ini dibintangi aktris yang cukup terkenal bernama Scarlett Johansson dan supporting aktornya bernama Morgan Freeman. Namun sebelum itu, saya ingin mengingatkan, ayolah di subscribe. Masih benar-benar memprihatinkan bro channel ini. Aduh. Gimana kabar kalian? Sehat? Gimana? Masih suka makan sendiri? Pakai tangan sendiri? Hehehe, kayak saya dong disuapin pasangan orang lain. Saat film ini bergenre science fiction yang tentunya akan membuat otak Anda berpikir lebih keras, sehingga bagi Anda yang sudah terbiasa makan mie dicampur nasi, disarankan agar tidak menonton film ini karena keseimbangan gizi dan daya otak yang akan dipakai dikhawatirkan tidak stabil. Penasaran? Intro dulu. Life was given to us a billion years ago. Film diawali dengan memperlihatkan seekor kera bernama Lucy. Di dunia paleontologi, Lucy adalah nama fosil kera yang usianya mungkin 10 juta tahun yang lalu. Lucy adalah ikon dari teori evolusi Darwin yang menjelaskan bahwa Lucy merupakan nenek moyang manusia. Scene pun berpindah ke sebuah perkotaan di Cina dan kisah akan berfokus kepada seorang wanita bernama Lucy. Ini parasnya, di samping pacarnya yang bernama Richard, Lucy disuruh untuk mengantarkan sebuah koper kepada seseorang bernama Mr. Chang yang berada di dalam sebuah hotel terdekat. Awalnya Lucy menolak, namun Richard tiba-tiba memborgol tangan Lucy ke koper tersebut. Maka dengan terpaksa, Lucy pun mau tidak mau harus mengantar koper yang entah apa isinya. Saat sudah berada di depan resepsionis, Lucy meminta agar bertemu dengan Mr. Chang, dan tak lama setelah itu, datanglah orang berpakaian rapi menjemputnya. Yang tanpa diduga, Richard yang menunggu di luar pun langsung ditembak mati saat itu juga. Lucy yang panik langsung dibawa untuk menemui Mr. Chang. Saat sudah masuk ke ruangannya, terlihat dua orang tergeletak berlumuran darah di sana. Dan ternyata itu merupakan ulah dari Mr. Chang yang sedang melakukan olahraga kecil-kecilan. Ternyata Mr. Chang adalah bos mafia Jepang sekaligus orang yang paling berpengaruh di sana. Saat sudah berhadapan secara langsung, Lucy ditanya apa isi dari koper yang ia bawa. Lucy yang tidak tahu apa-apa terlihat panik dan kebingungan dengan apa yang terjadi. Lalu Mr. Chang pun menuliskan beberapa angka yang merupakan kode koper tersebut, dan Lucy disuruh untuk membuka koper yang masih bersamanya. Sementara itu, Mr. Chang menjauh bersama dengan anak buahnya yang sudah siap dengan beberapa tameng kalau-kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Setelah koper dibuka, ternyata isinya bukanlah sebuah bom, melainkan beberapa paket narkoba jenis baru. Untuk itu, Mr. Chang pun menyuruh anak buahnya memanggil seseorang pecandu untuk mengetahui efek daripada narkoba jenis baru tersebut. Tak butuh waktu lama, sang pecandu pun sudah nge-fly sambil tertawa menatap Lucy, dan tiba-tiba Mr. Chang menembak pecandu tersebut tanpa tahu sebab akibatnya, kemudian menawari Lucy sebuah pekerjaan. Namun karena Lucy menolak, tiba-tiba beralih ke seseorang Profesor Samuel Norman. Ini beliaunya, di mana dia sedang menjelaskan mengenai kinerja otak manusia kepada sekelompok mahasiswa, di mana kita manusia hanya memakai 10% kapasitas otaknya, dan yang menggunakan 20% kapasitas otaknya bukanlah manusia, melainkan lumba-lumba yang memiliki sistem elokasi yang jauh lebih efisien dari sonar ciptaan manusia. Scene pun beralih lagi ke Lucy yang kini sudah tersadar, namun dia dikejutkan dengan kondisi perutnya yang sudah terasa sakit dan dalam kondisi diperban. Kemudian Lucy dibawa menghadap kepada Mr. Chang, dan di sana seseorang menjelaskan bahwa perut Lucy baru saja dibedah dan telah ditaruh satu paket narkoba jenis baru untuk diedarkan di kawasan Eropa. Bisa diambil kesimpulan bahwasannya Lucy hanyalah media untuk menyelundupkan narkoba jenis baru tersebut. Tak berselang lama kemudian datanglah 3 orang pria yang bernasib sama dengan Lucy, namun bedanya adalah 3 orang tersebut menginginkan pekerjaan tersebut sedangkan Lucy terpaksa.
Singkat cerita, Lucy kini sudah berada di sebuah ruangan dan terdapat dua pria yang mengikatnya dengan rantai. Salah satu pria bertato tersebut terlihat tertarik dengan Lucy dan mulailah menggerayangi tubuh Lucy. Namun karena Lucy menolaknya, ia terpaksa mendapat pukulan bahkan tendangan dari pria tersebut. Akibatnya, perut Lucy berdarah dan narkoba jenis baru yang ada di dalam perut Lucy pun bocor sehingga zat kimia bereaksi di dalam sel-sel di dalam tubuhnya, dan akibatnya adalah Lucy mulai menggeram, mulai menunjukkan tanda-tanda menakjubkan di mana tubuhnya melawan gravitasi bumi sehingga melayang di tembok bahkan di atap ruangan. Yang menariknya adalah narkoba jenis baru tersebut secara kebetulan membuat Lucy bisa mengakses 20% kapasitas otaknya. Kembali ke Profesor Norman yang menjelaskan bahwa saat manusia mampu mengakses 20% kapasitas otaknya, maka orang tersebut akan memiliki akses dan kendali terhadap tubuhnya sendiri, dan saat memasuki 40% kapasitas otaknya, seseorang akan mampu mengendalikan tubuh orang lain layaknya kemampuan telekinesis. Scene berpindah ke Lucy yang kini sudah bisa mengakses 20% kapasitas otaknya dan memiliki kendali atas dirinya sendiri. Hal itu dibuktikan saat bola matanya berubah menjadi warna biru, kemudian kembali normal. Bahkan saat orang yang tadi mengikat Lucy datang, Lucy hanya duduk dengan sangat tenang dan menghajarnya secara tiba-tiba sampai orang tersebut tak sadarkan diri. Bermodalkan senjata api, Lucy meminta kepada salah satu sopir taksi di sana untuk mengantarkannya ke sebuah rumah sakit terdekat. Di tengah perjalanan saat mereka berhenti di persimpangan, disitulah Lucy mampu mendengarkan apa yang mereka bicarakan terhadap orang-orang yang sedang menelpon dan berbincang. Sesampainya di rumah sakit yang dituju, Lucy dengan pedenya masuk, bahkan menenteng senjata api seenak jidat tanpa dicurigai pengunjung sedikit pun. Memasuki ruangan operasi tanpa permisi, di situ ada Pak Dokter yang sedang ada pasien untuk diselamatkan, namun Lucy berpendapat lain mengenai pasien tersebut bahwa dia tidak bisa diselamatkan karena penyakit tumornya sudah menyerang kulit otak dan sisi kanan tulang belakang. Langkah selanjutnya, Lucy meminta kepada Pak Dokter untuk membedah perutnya dan mengeluarkan sisa narkoba jenis baru yang masih bersemayam di perutnya. Right, I'll just administer local anesthetic. Somebody put a bag of drugs in me. I need you to remove it. It's leaking. Don't bother. Right. Di sela-sela operasinya, Lucy pun menelpon ibunya di mana dia menjelaskan bahwa kini dia bisa merasakan mulai dari udara, getaran, orang-orang bisa merasakan gravitasi, bahkan bisa merasakan putaran bumi. Lucy juga mengatakan kalau dia mampu mengakses ingatannya paling dalam, bahkan saat dia masih nenen pun dia bisa mengingatnya, mulai dari kamarnya, rasa asinya, dan cairannya. Keren kan? Just left. 500 grams? Selesai dengan operasinya, kini Lucy sudah berada di luar yang secara kebetulan dia menatapi sebuah pohon dan Lucy mampu melihat sirkulasi kehidupan di dalam pohon tersebut. Singkat cerita, kini Lucy menuju ke tempat Mr. Zhang. Dengan 20% kapasitas akses otaknya, Lucy mampu memprediksi lawan, menembak tepat sasaran meski tanpa melihat lawan, dan terakhir, Lucy mendatangi Mr. Zhang, menusuk kedua tangannya, dilanjutkan dengan mengakses saraf-saraf otak Mr. Zhang untuk mengetahui narkoba jenis baru akan diperjualbelikan. Bayangkan kalau Anda mempunyai kelebihan seperti Lucy, apa yang akan Anda lakukan? Paris. Berlin. Rome. Thank you for sharing. Setelah mengetahui kemana narkoba tersebut akan dipasarkan, Lucy pergi ke rumah sahabatnya untuk meminjam laptop untuk memperoleh informasi mengenai kinerja otak manusia, yang kemudian Lucy menemukan riset seorang profesor yang tak lain adalah Profesor Norman.
Tanpa menunggu lama, Lucy pun menghubunginya untuk membantu memecahkan masalahnya. Awalnya Profesor Norman menganggap itu hanyalah lelucon saja karena pada dasarnya semua yang dia pelajari hanyalah sekedar riset dan belum pernah menemukan orang yang dapat mengakses 20% kapasitas otaknya. Namun setelah Lucy memberikan penjelasan mengenai dirinya, mulai kehilangan rasa takut, keinginan, dan ciri-ciri lain selayaknya manusia normal. Dan sebagai bukti, Lucy bisa mengendalikan barang elektronik yang seketika itu membuat Profesor Norman percaya. Television. Telephone. Radio. It's like all things that make us human are fading away. It's amazing. Di akhir pembicaraannya, Lucy mengatakan bahwa dia akan tiba di sana dalam 12 jam mendatang. I'll be at your door in 12 hours. Singkat cerita, kini Lucy menuju ke sebuah bandara sambil menelpon seseorang kepala polisi bernama Del Rio, kita panggil saja Rio, ini orangnya, di mana Lucy menjelaskan ada 3 orang menuju Eropa dan masing-masing membawa 1 kilogram narkoba dan memintanya untuk menangkap dan mengamankan narkoba tersebut. Got it? Yeah. I'm counting on you. Atas informasi dari Lucy, Pak Rio pun bergerak cepat di mana 3 orang yang membawa paket narkoba berhasil ditangkap di lokasi yang berbeda, yakni Berlin, Paris, dan Roma. Bayangkan kalau kita punya pihak-pihak seperti Pak Rio, bisa aman rumah saya. Thanks very much. I'll send you the paperwork with the transfer. We took the lever off the package. Ça y est. On a les 3. Kembali ke Lucy yang kini sudah mencapai 40% kapasitas otaknya sedang berada di dalam pesawat yang seketika itu dia mengalami keanehan di mana giginya tiba-tiba copot, kulitnya mulai mengelupas dan berterbangan. Saat itulah dia teringat perkataan dari Profesor Norman, jika habitatnya tidak mendukung atau memelihara, sel akan memilih untuk keabadian, dengan kata lain, mencakupi dirinya dan mengelola diri. Sontak hal tersebut membuat Lucy panik dan beranjak hingga sampailah dia di sebuah ruangan yang kemudian dia melihat wajahnya mulai seperti meleleh dan tanpa pikir panjang, Lucy memakan sisa narkoba yang diangkat oleh Pak Dokter dan... Beralih ke Kapten Rio yang saat itu mendapat informasi dari salah satu dokter bahwa dia atau Lucy dipastikan tertidur berkat suntikan biusnya. Namun faktanya, Lucy kini sudah tersadar tanpa merasakan efek dari suntikan Pak Dokter dan tidak terurai seperti yang kita lihat di awal. Bahkan Lucy kini sudah dalam tahap 50% akses otaknya. Saat salah satu penjaga datang untuk mengeceknya, tiba-tiba dia berbalik dan memberitahukan hal tersebut kepada Kapten Rio dan orang yang ada di ruangan tersebut. Mereka pun bergegas dan mendapati Lucy sedang berjalan keluar dengan 50% akses kapasitas otaknya. Lucy pun dengan sengaja mengeluarkan peluru kapten tanpa menyentuhnya, membuat seluruh orang di ruangan tersebut tidur berjamaah tanpa menyanyikan Nina Bobo, terkecuali Kapten Rio itu sendiri. Bisa gitu ya? Did you get the packets? Lucy pun bertanya mengenai paket yang diamankan yang tak lain adalah narkoba jenis baru. Namun Pak Kapten Rio mengatakan bahwa paket tersebut masih berada di dalam perut 3 orang yang sekarang dalam perjalanan ke sebuah rumah sakit dengan penjagaan anak buahnya. They'll be safer in my hands. Singkat waktu kita akan diperlihatkan seseorang kepercayaan dari Mr. Zhang yang ternyata mengetahui keberadaan 3 orang rekrutannya yang kemudian menelpon Mr. Zhang untuk memberitahukan keberadaannya. Di sisi lain, Lucy bersama Kapten Rio sedang menuju ke rumah sakit. Saat berhenti di lampu merah, Lucy mampu melihat gelombang elektromagnetik, sinyal serta frekuensi suara dari orang-orang menelpon, bahkan mampu mengetahui pembicaraan dari Mr. Zhang dan orang kepercayaannya. Kembali ke rumah sakit tempat di mana 3 orang diamankan, terlihat anak buah Mr. Zhang sudah merangsek masuk dan menembaki para petugas di ruangan tersebut. Sementara itu, Lucy yang mengambil alih kemudi untuk menuju ke rumah sakit langsung tancap gas. Karena takut terlambat, Lucy membawa mobilnya melaju dengan kecepatan tinggi meskipun melawan arah sekalipun agar mereka sampai tepat waktu. We never really die. Di sisi lain terlihat anak buah Mr. Zhang sedang membedah perut pembawa narkoba yang kemudian salah satu di antara mereka mengeluhkan merasa mual dan tiba-tiba... Sorry, sir. I don't feel good.
Tak lama setelah itu seorang anggota kepolisian datang membawa makanan dan aksi baku tembak pun tak terelakkan lagi. Melihat ada kesempatan salah satu dari orang yang membawa narkoba berusaha kabur, namun sayangnya dia harus ditembak saat itu juga. Bersamaan dengan itu Lucy dan Kapten Rio sudah tiba di lokasi dan mereka dihadapkan dengan beberapa orang bersenjata api. Namun dengan kapasitas akses ke otaknya yang kini sudah memasuki 60%, Lucy mampu membuat senjata mereka terbang, membuat batas tak terlihat, membuat musuh terpental hanya dengan mengayunkan tangannya, dan terakhir membuat orang kepercayaan Mr. Chang terlihat kaku tanpa bisa kemana-mana. Keren kan? Let's go. Saat keluar tanpa Lucy sadari, Mr. Chang melihat mereka berdua sehingga Mr. Chang memutuskan untuk mengikuti kemanapun mereka pergi. Scene beralih kepada Profesor Norman. Terlihat dia sedang bersama para ahli otak untuk menangani kasus yang dialami Lucy saat ini. Tak berselang lama kemudian Lucy dan Kapten Rio pun datang dan mulailah mereka berbincang. Di saat itu juga Lucy merasakan akan ada yang datang sehingga dia menyuruh Kapten Rio untuk mencoba menghalangi mereka agar Lucy bisa tetap fokus pada masalahnya. Dan benar saja, terlihat di luar rumah sakit sudah nampak berdatangan Mr. Chang beserta anak buahnya yang sedang mempersiapkan senjata untuk memburu Lucy dan mendapatkan kembali narkoba tersebut. Kembali ke dalam ruangan Lucy berada, di mana dia menjelaskan bahwa setiap sel pada dirinya saling bertukar informasi ribuan bit yang kemudian membentuk materi, di mana sel-sel berkumpul untuk mengambil bentuk, merusak dan memperbaikinya. Cells get together, take on one form. Lucy juga menjelaskan angka 1 hanyalah unit ukuran karena pada kenyataannya 1 tambah 1 bukanlah 2, karena pada faktanya tidak pernah ada angka-angka dan huruf-huruf sekalipun. Agak bingung sih saya. Tapi ya sudahlah. Profesor Norman pun bertanya, jika manusia bukanlah unit ukuran dan dunia tidak diatur oleh hukum matematika, lantas dunia diatur oleh apa? Lucy pun menjawab, rekamlah sebuah mobil yang sedang melaju, percepat gambarnya tanpa batas sehingga mobil tersebut menghilang. Lalu, apa bukti keberadaan mobil tersebut? Dan ternyata, waktulah yang menjadi bukti dan mengesahkan keberadaan mobil tersebut. Karena, waktu adalah satu-satunya unit ukuran sejati. Bahkan tanpa waktu, kita tidak akan pernah ada di dunia ini. Cukup masuk akal sekarang. Time is the only true unit of measure. Beralih ke Mr. Chang dan anak buahnya yang kini sudah memasuki rumah sakit dan... Kapten Rio pun kembali ke dalam ruangan untuk memberitahukan bahwa dia tidak bisa lagi menahan kelompok tersebut. Lantas Lucy pun bersiap dengan narkoba jenis barunya, di mana narkoba akan dicairkan dan akan diinfuskan ke dalam tubuh Lucy untuk menyerap zat kimia tersebut supaya mencapai 100% kapasitas otaknya. Di sela persiapannya, Lucy mengatakan kepada Profesor Norman bahwa dia akan membuat komputer dan mengunduh semua pengetahuannya agar Profesor Norman bisa mengaksesnya. Di lorong sebelah terlihat Kapten Rio bersama rekan dan security sedang berusaha menghadang Mr. Chang dan anak buahnya, dan aksi baku tembak pun tak terelakkan lagi. Do you understand English? Bersamaan dengan itu Lucy telah menyerap semua zat kimia tersebut dan terlihat dari mulutnya keluar cahaya, dan seketika itu kapasitas otaknya kini sudah mencakup 70% dan membuat penyangga infusnya terlempar. Dilanjutkan dengan tangannya yang mengeluarkan benda lunak yang terlihat menjijikkan seperti parasit. Lalu melumat semua barang elektronik serta barang-barang yang ada di sana. Connect with our computers. Bersamaan dengan situasi luar yang terus beradu tembak, Lucy kini telah mencapai 80% kapasitas otaknya dan... Oh my God, what's happening? Ya, ruangan tersebut pun seketika berubah menjadi putih yang kemudian muncullah benda aneh. Tetapi Profesor Norman mengatakan itu merupakan komputer generasi baru, dan saat itulah kapasitas otak Lucy mencapai 90%.
Dengan akses kapasitas 90% ke otaknya, Lucy mampu melesat dengan kecepatan super faster, bahkan berpindah-pindah tempat hanya dengan waktu sekejap. Dan yang menarik adalah Lucy mampu menghentikan waktu, mengajukan waktu, memundurkan waktu sejauh ke belakang sampai pada zaman primitif, mundur ke zaman dinosaurus, dan terakhir mundur sampai di mana seekor kera bernama Lucy yang kita lihat di awal masih hidup. Dari pandangan matanya pun Lucy mampu melihat bumi dalam bentuk utuh, melihat bentuk bulan, bahkan jauh melihat meteor berterbangan di sebagian tata surya. Dan saat itulah kapasitas otaknya kini memasuki 99% dan secara kebetulan Mr. Chang berhasil memasuki ruangan di mana Lucy dan Profesor berada sambil menodongkan pistolnya. Secara bersamaan Lucy dalam proses menuju kapasitas 100% otaknya, di mana dia kembali mengekspos angkasa luar dari pandangannya, dan secara bersamaan sel-sel dalam tubuh Lucy mulai menyatu. Dan setelah mencapai 100% kapasitas otaknya, tiba-tiba ya, secara tiba-tiba tubuh Lucy pun menghilang entah kemana dan hanya menyisakan baju dan cangcutnya saja. Mr. Chang pun terkejut dengan apa yang ia alami, di mana dia menodongkan pistolnya ke arah Profesor. Tiba-tiba Kapten Rio pun datang dan langsung menembak Mr. Chang saat itu juga. Yang terakhir, komputer generasi baru buatan Lucy pun membuat flash disk seperti yang dikatakan Lucy bahwa dia akan mengunduh semua pengetahuannya untuk bisa diakses oleh Profesor Norman. Dan yang membuat saya heran adalah ukuran flash disk itu sendiri, karena dengan semua ilmu pengetahuan di seluruh alam semesta yang diunduh oleh Lucy tentu memerlukan kapasitas memori flash disk yang tidak main-main. Di akhir film kita akan diperlihatkan Kapten Rio yang nampak kebingungan dengan semua yang terjadi. Lantas Kapten Rio menanyakan keberadaan Lucy kepada Profesor Norman, dan secara kebetulan HP jadulnya pun berbunyi, yang setelah diperiksa itu merupakan pesan singkat yang berbunyi, "Aku ada di mana-mana." Tamat, ending yang cukup membagongkan. Pendapat saya pribadi mengenai film ini bisa dibilang cukup keren, apalagi dengan efek-efeknya yang seolah itu merupakan gambaran dari penglihatan Lucy. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jika otak Anda bekerja di bawah rata-rata, konsumsilah narkoba. Enggak lah, gak kayak gitu juga sih. Bercanda doang. Buat kalian yang ingin request film silahkan tulis di kolom komentar, dan